Kita lanjut ke pertanyaan yang mulai agak serius kali ya. Kan kita temanya ukhuwah nih. Menurut kalian apa arti ukhuwah? Aku pengen tahu dong hadis tentang pentingnya mencintai sesama tuh kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Rania Talk Show. Talk santai yang ngobrolin hal-hal positif dan penuh makna. Today we will talking about Ramadan sebagai momentum mempererat ukhuwah. Karena Ramadan bukan cuma tentang puasa, tapi juga tentang kebersamaan dan memperkuat persaudaraan. Sudah hadir bersama kita dua narasumber hebat dan keren, yaitu Arif Hai. dan Denis. Hai. Welcome to Rania Talk Show. Sekarang masing-masing perkenalkan namanya terlebih dahulu. Boleh dari Arif dulu? Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Saya sangat senang diundang di podcast ini ya. Halo Arif. Halo. Perkenalkan, nama saya Denis Duyobian. Senang bisa sharing hari ini. Halo Denis. Halo. Sebelum masuk ke pembahasan, kita santai dulu ya guys. Aku pengen nanya deh, biasanya kegiatan apa saja yang kalian lakukan saat Ramadan? Kalau kegiatannya sih banyak ya, kayak ya bukber bareng sama teman, terus sahur sama keluarga, ya, banyak pokoknya. Oh berarti kamu yang sama berkaitan sama ini ya, ke keluarga gitu ya, kebersamaan gitu ya. Iya. Kalau Denis gimana? Kalau saya itu bagi-bagi takjil bareng teman-teman, terus bagi-bagi takjil kok orang yang membutuhkan sama orang yang kekurangan. Oh, Masya Allah, sangat mulia sekali kegiatannya. Berarti kamu juga yang bagi-bagi gitu, saling tolong-menolong. Jadi Ya. kalian semua kegiatannya yang saling sama berkaitan sama saudaraan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang mulai agak serius kali ya. Ini ada 10 pertanyaan, nanti kalian jawabnya santai aja ya. Pertanyaan nomor 1, apa makna Ramadan bagi kalian? Ramadan itu bulan untuk memperbaiki diri. Kita bisa belajar sabar, disiplin, dan ya memahami sikap sama lain. Jadi kita harus menahan emosi kita saat Ramadan gitu, Ya. gak boleh yang marahnya meluap-meluap gitu ya. Tapi kita harus sabar. Berarti kalau ada yang gangguin, kalau teman di sekolah gitu kan pas sekolah nih. Iya. Jadi kita harus sabar dong. Ayo udah jelas dong. Kalau dari gimana? Kalau di bulan Ramadan itu kita harus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti beribadah, amal dan mengurangi takjil agar Allah makin dekat sama kita. Ya, aku setuju banget sih sama jawabannya Denis. Karena kita bukan cuma harus saling sama keluarga juga itu, tapi kita harus juga saling ini ya, beribadah juga. Terus pertanyaan kedua, kenapa Ramadan bisa membawa kebersamaan? Menurut kalian gimana? Ramadan itu kan banyak kita bisa lakuin bareng ya, kayak tadi sahur bareng sama keluarga, bukber sama teman, itu juga tarawih bareng sama teman. Itu asik banget sih, apalagi kalau terawih di saat belakang. Kalau Denis gimana? Kalau saya sih kadang-kadang tuh ke rumah teman kayak bersilaturahmi, agar silaturahmi tidak terputus, pinjamlah satu. Lanjut, ada lagi nggak? Yang ada contoh lagi lain? Seperti kita beribadah bareng, bagi-bagi takjil bareng, terus ngabuburit bareng gitu. Oh gitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Kan kita temanya ukhuwah nih. Menurut kalian apa arti ukhuwah? Ukhuwah itu persaudaraan sesama muslim, kita bisa ya tolong menolong, saling membantu. Iya. Oh berarti ukhuwah itu persaudaraan ya? Kalau Denis? Kalau ukhuwah itu kalau kita ada masalah seperti pada teman ataupun orang lain, kita juga saling bisa memaafkan, saling support dan menghargai satu sama yang lain. Jadi kalau punya sahabat gitu, kita Ya. pengen curhat, itu berarti harus saling support. Ya, gitu saling support dan menghargai. Sama aja kalau menghargai itu sama antar agama kan. Jadi kita harus saling menghargai. Karena itu ada di sila Sila kedua.
Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Contoh sederhana menerapkan hukum itu seperti apa? Banyak sih ya, yang kayak dibilang aja kayak tarawih bareng sama teman, terus ya tadarus di masjid lah bareng sama teman. Oke. Kalau Denis? Kalau saya sih kadang juga sama bareng, ngabuburit bareng, terus bagi-bagi takjil bareng, dengan tarawih juga yang bareng atau berbuka yang sama orang teman-teman gitu. Ya, Ya, itu simple action sih, simple action tapi bermakna banget. ya bisa. Pasti bermakna banget kan. Kita bukan cuma di rumah doang kan, karena di rumah doang kan kita juga harus di rumah doang sih, gak boleh main, apalagi tawuran, gak boleh. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana Ramadan mengajarkan empati? Ramadan ya kita bisa merasakan haus dan lapar, kita juga bisa ngerasainnya orang di mana nggak mampu beli makanan. Jadi kita harus lebih peka gitu ya terhadap orang yang kekurangan. Ya. Kita harus jadi lebih peka. Apalagi sekarang di Indonesia sekarang lebih banyak bencana kan. Jadi kita harus selalu menolong. Dari situnya tuh kita juga ada muncul rasa ingin berbagi dan sama membantu sama yang lain, yang berkebutuhan dan kekurangan. Itu benar. Dan juga simple action kan. Jadi berbagi itu nggak harus dengan berbagi takjil doang kan. Kita bisa juga dengan berbagi sedekah mungkin. Kalau di masjid itu juga bisa berbagi. Kalau yang yang keenam, aku pengen nanya. Aku pengen tahu dong hadis tentang pentingnya mencintai sesama itu kayak gimana? Ada itu Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi yuhibbu li nafsi. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oh, Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu aku harus masuk ke beneran. Kalau menurut itu semuanya. Di sini menurut saya itu kita supaya ngajarin kita itu supaya nggak egois dan juga harus saling peduli sama yang lain ataupun orang lain. Ya. Hadis itu bermakna banget. Masya Allah. Yang ketujuh. Nah, pertanyaan ketujuh, tantangan menjaga kebersamaan sekarang, tapi jangan sekarang ya. Karena sekarang kan kita tergantung gadget. Apalagi itu kita tuh nggak bisa lepas dari gadget lah ya. Walaupun sehari juga paling gregetan kan megang HP. Ya, setuju banget. Ya, jadi kita harus balance antara dunia gadget sama dunia nyata. Jadi kita pas bulan Ramadan kita juga jangan harus sering-sering main gadget. Jadi kita kurang bersosialisasi di bulan Ramadan. Kalau kita cuma tiduran, ya kan, scroll TikTok, nonton gitu juga kan nggak ada maknanya banget kan. Soalnya di bulan puasa ini kita harus memanfaatkan waktu kita dengan banyak-banyak beribadah karena pahalanya kan berlipat ganda, ya kan. Sekarang pertanyaan ke-8. Ini udah mau akhir banget. Ini kita mau akhir banget. Pertanyaan ke-8, apa manfaat buah yang buah? Manfaatnya ya itu banyak sih, tapi salah satunya itu biar kita tidak gampang konflik sama orang lain, berantem gitu. Iya, atau nggak tawuran tuh. Sekarang juga biasanya kalau habis pulang dari tarawih kan biasanya anak-anak tuh pada lempar sarung gitu kan. Iya. Itu biasanya kan. Iya, itu. Zaman sekarang. Jadi sekarang nggak boleh. Iya. Jangan dikurang-kurangin. Kalau jadi Kalau untuk manfaat buah yang buat itu, kalau ada masalah kita juga punya teman buat saling support, buat dan menghargai. Ya kan jangan sampai kayak kita buat saling support buat tawuran atau perang sarung itu bikin konflik, benar-benar bikin konflik juga. itu juga nggak baik juga kan buat di lingkungan masyarakat karena sangat mengganggu. Terus habis itu ada lagi contohnya? Nggak ya? Pertanyaan 9. Bagaimana menjaga kebersamaan setelah Ramadan biar tetap harus saling support, kebersamaannya tetap masih ada gitu, gimana? Ya, salah satunya kayak bertamu ke rumah teman, ngajakin main gitu. Iya. Terus gak boleh spontan gitu ya? Iya. Karena ya tetap bisa menjaga itu. Kalau dari Buat menjaga kebersamaan itu jangan cuma semangat ibadah pas Ramadan aja, tapi pas
Ramadan udah selesai, kita juga harus semangat ibadah, terus juga bersosialisasi kepada orang lain dan kita jadi gampang berkomunikasi dan silaturahmi. Semoga kita nanti habis selesai season ini, semoga kita harus tetap berkomunikasi terus, gak boleh saling tidak kenal. Sekarang pertanyaan terakhir, harapan kalian untuk ke Ramadan tahun ini pasti punya dong. Harapan saya sih ya menjadi pribadi yang lebih baik lah ya. Terus ya emosinya dikurang-kurangin lah ya. Benar. Terus Semoga kebersamaan yang terasa di Ramadan tetap berlanjut even after Ramadan ends. Sampai Ramadan itu selesai, kita tetap berlanjut kebersamaan yang membuat kita jadi bisa bersosialisasi. aku juga sih, aku punya harapan buat Ramadan tahun ini. Semoga kita saling bertemu lagi nanti di waktu lain, kita bisa berbareng. Amin. Iya kan, amin. Semoga terus habis itu semoga dapat THR yang banyak. Amin. Oke, kayaknya episode ini udah selesai deh. Ya. Masya Allah, terima kasih Arif, Denis atas pesan-pesan, sharing-sharing yang berkesan banget buat aku. Semoga penonton yang lagi nonton juga bisa diambil kalimat-kalimatnya juga bisa diambil. Tadi ada hadis yang penting banget buat kita juga. Semoga Ramadan benar-benar menjadi momentum mempererat ukhuwah dan membawa kebersamaan dalam hidup kita. Thank you for listening Rania Talk Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.